kita juga akan bernyanyi dengan gembira, karena kita harus selalu bergembira karena Tuhan sangat baik buat kita. Yang bisa tepuk tangan, bisa tepuk tangan. Ya Allah, ketika Engkau tampil di depan umat, melangkah kembali dan tinggal di tengah mereka, maka bumi guncang dan langit bergetar. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkat dalam. Selamat pagi berkat dalam. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa, luar biasa. Syukur kepada Allah. Perkenalkan, saya Romo Hilman Yusef Singgi Sutoro. Saya tugas sebagai Vikaris Episkopal Surakarta, tinggal di Purwowartaya. Ya, hari ini kita bersama bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh kita terima, dan terlebih atas panggilan suci kita untuk menjadi murid-murid Kristus Tuhan kita, dan kita pun siap untuk diutus menjadi utusannya, menghadirkan, mewartakan kabar gembira keselamatan Tuhan kepada siapapun juga. Ujung bisa pada kesempatan ini kita bersama berdoa untuk Bapak John Sofian dan Ibu Lin Herman, untuk Pak Yonggi, untuk tiga ya? Oh ya, jadi Bapak John Sofian, Ibu Lin Herman, dan Bapak Yonggi, kita berdoa mohon kesembuhan, kesehatan kembali bagi mereka, agar kita bisa kembali berkumpul bersama kita menjalankan tugas pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka mari sekarang kita hening sejenak, kita menyiapkan hati kita dari segala kelemahan dan dosa kita, kita menambah kepada Tuhan supaya kita layak merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paul Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah memulihkan manusia melebihi martabatnya yang semula. Semoga umat-Mu yang telah Kau pilih menerima rahmat kelahiran baru ini, Kau pelihara dengan karunia dan berkat-Mu, dan kami pun siap diutus untuk menghadirkan sukacita, kabar keselamatan bagi siapapun juga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab Nabi-Nabi, pejabat-pejabat rumah ibadah bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dan dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendaklah menyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendaklah menyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengaruninya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku menentukan dia. Kasih setia pada Tuhan dan menyanyikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya,
kami dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu Ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah benar-benar sendiri. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan.